Oke, sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya di channel Suka Berbagi. Kali ini kebetulan saya ada waktu untuk membuat video ya, karena sebenarnya ini udah saya rancang ya beberapa minggu yang lalu mungkin ya. Cuman karena banyak kesibukan ya, jadi baru kali ini kembali saya ingin sharing mengenai komponen-komponen dasar ya yang diperlukan dalam membuat crossover untuk sebuah speaker ya. Jadi ini adalah komponen-komponen utama yang biasa kita gunakan dalam membuat speaker. Jadi selain driver speaker yang kita perlukan ya, baik itu tweeter, woofer, midrange ya, kita memerlukan komponen untuk membagi frekuensi di tiap driver itu yang dinamakan dengan crossover. Nah, crossover itu secara garis besarnya komponen utamanya adalah R, L, C, R, L, dan C ya. Jadi R itu resistor, L itu induktor ya, lilitan ini ya, lilitan. Kemudian C adalah kapasitornya ya, kapasitornya. Jadi kita mulai dari komponen ini dulu ya, jadi kapasitor dulu. Jadi kapasitor itu untuk kalian yang mungkin ada di daerah-daerah yang susah mendapatkan komponen, bisa menggunakan merek ini deh ya, Audiofiler ini aja ya. Ini sudah cukup ya, dan ini tersedia banyak di pasaran ya, seperti ini. Ini contohnya adalah nilai 4,7 mikrofarad ya. Jadi kita memerlukan beberapa ukuran untuk kapasitor ini ya, bisa 2,2 ya. Jadi mungkin katanya kan kalau membuat crossover itu kita memerlukan alat ukur ya, mikrofon untuk pengukuran ya. Tapi bagi kalian yang tidak mempunyai alat tersebut, mungkin jangan berkecil hati ya, cuman kalian harus rajin-rajin mendengar ya audio itu seperti apa ya. Jadi bisa didengar dari beberapa sistem yang teman-teman punya ya. Jadi kalau tidak mempunyai alat ukur, itu kita harus banyak eksperimen ya, harus banyak coba-coba. Jadi itulah kelemahannya, kita harus mempunyai banyak komponen buat coba-coba ya. Jadi suaranya nanti berubahnya seperti apa ya. Jadi kalian bisa menggunakan sistem memparalel kapasitornya ya, memparalel kapasitornya. Jadi kapasitor itu bisa, yang ini yang sering ada di pasaran itu Audiofiler ya. Jadi Audiofiler, mungkin ada juga merek kayak Benic ya, ini Benic ini juga sering ada di pasaran ya. Kemudian ada merek ini, merek Solen ya, ini Solen yang sering kita temui di pasaran. Mungkin kalau kalian nggak ada, mungkin di daerah masing-masing bisa beli secara online. Kemudian ini untuk bentuk kapasitornya yang berupa elko ya, kalian bisa pakai yang non polar atau bipolar. Jadi dia tidak ada polaritasnya ya. Kalau untuk elko yang kita gunakan pada crossover, bisa kita gunakan yang ada polaritasnya. Namun nanti kalian cara pemasangannya bisa dipelajari dulu ya, positifnya di mana, nanti negatifnya di mana. Oke, jadi kapasitor itu macam-macam merek sebenarnya. Jadi macam-macam merek ada, ini Mundorf ya, ini Mundorf. Kemudian ada Jansen, ini yang standar ya. Jansen pun ada beberapa tipe ada ya.
ada yang superior ya. Oke, kemudian ini bisa pakai merek Surong juga ya, Surong ya untuk kapasitornya. Oke, selain kapasitor, dalam membuat crossover kita juga memerlukan komponen berupa ini ya, resistor ya. Nih dari resistor kapur ya atau batu ya ini ya. Jadi kalian bisa ambil minimal untuk yang 5 watt ya, 5 watt sampai 20 watt ya, tergantung nanti power kalian ya. Jadi memerlukan mungkin minimal 5 watt lah ya, cukup 5 watt, 10 watt sampai 20 watt cukup lah ya. Selain kapasitor dan resistor, kita juga bisa memerlukan ini ya, induktor itu sendiri. Nah ini induktor ini ya untuk low pass filter ya. Ini juga beberapa macam ukurannya, jadi bisa 0,22 ya, 0,27 ya, 0,47, 0,35, 0,33 ya. Jadi macam-macam ukuran dan juga macam-macam merek ya. Jadi induktor itu juga ada mereknya sebenarnya ya, cuman kita pakai yang standar dulu aja, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti nilai dari kapasitornya nanti tepat ya, tepat titik potongnya pada saat kita membuat crossover sirkuitnya ya. Jadi tepat, nanti kalian pakai yang seperti ini aja nggak apa-apa ya, bisa pesen secara online atau ambil dari crossover bekas dulu aja, nggak apa-apa, dikumpulin. Nanti kalau kalian memerlukan beberapa nilai, kalian bisa dengan cara seri ya, seri seperti ini. Jadi ujung-ujung ketemu, nanti hasilnya nanti merupakan penjumlahan ya dari nilai nilai induktor ini ya. Jadi nanti kalian sistemnya seri aja seperti ini. Nanti ini adalah merupakan penjumlahan dari nilai induktor ya. Jadi kalian pakai aja induktor beberapa nilai, kemudian kalian seri buat mendengarkan perubahan suaranya seperti apa. Oke, jadi tadi ada 3 komponen utama ketika kita membuat crossover. Jadi saya rangkum aja berupa resistor ya. Resistor ini berfungsi mungkin sebagai atenuator ya, sebagai menurunkan gain ya, terutama biasanya dipasang pada tweeter ya, karena tweeter itu kebanyakan gainnya lebih tinggi daripada woofer. Jadi kita turunin nanti pakai R, bisa secara seri ya di tweeternya, atau nanti kita bikin LPAD ya. Nanti kita akan pelajari kembali atau jelaskan kembali mengenai LPAD. Jadi selain resistor, kita perlukan induktor ya. L ini satuannya adalah milihenry ya, milihenry. Kemudian kapasitor ya, satuannya mikrofarad. Dalam satuan mikrofarad kita gunakan untuk high pass filternya nanti ya pada tweeter ya. Kalau induktor kebanyakan di seri dengan woofernya ya, buat low pass filter. Oke, selain komponen utama tadi, kita juga memerlukan alat bantu ya. Ini kalian bisa bikin jumper beberapa buah ya. Ini ya 20 buah mungkin
20 sampai 30 buah lah ya, cukup lah ya. Nanti lihatlah nanti di situasi di lapangan bagaimana. Pokoknya intinya jumper ini nanti benar-benar kalian perlukan ya buat nyambungin antara komponen satu dengan komponen lainnya ya. Jadi buat eksperimen nanti kalian bisa sambung-sambung kayak gini ya, dijepit antar komponen ya, seperti ini. Selain jumper, kalian juga perlu mungkin nanti kalau kalian nggak mau jumper bisa langsung solder ya, cuman agak repot nanti ya lepas solderan atau pasang kembali dengan solderan ya. Ini solder seperti biasa tetap diperlukan. Kemudian ini ya LCR meter ini kalian perlukan untuk biasanya untuk nilai induktor ya. Kalau tidak tertulis, misalnya kalian nemukan induktor bekas di crossover mobil, biasanya orang-orang kalau sudah beralih ke sistem aktif biasanya speaker split pada audio mobil itu orang nggak pakai ya, nggak pakai pasifnya. Jadi kalian mungkin bisa mulung dari sana lah ya, mulung, atau kalau ada ini ambil aja nggak apa-apa ya. Ini induktornya kadang-kadang dia tidak ada nilainya, kita bisa pakai ini ya buat ngukur nilai induktornya berapa ya, berapa milihenry ya. Jadi ini kita perlukan ya. Jadi selain itu kadang-kadang nilai komponen yang ada di pasaran itu tidak sesuai dengan yang ada di bodinya ya. Jadi kadang-kadang ada yang rusak ya, melenceng jauh dari nilai yang tertera. Ini sangat berpengaruh sekali ya, nanti kacau ya. Kalau antara katakanlah kita bikin crossover untuk dua buah speaker, nanti kalau berbeda nilai komponennya, jadi dia nggak matching ya, ceritanya nggak matching ya antara speaker A dan B. Nanti efek stereonya pun juga berbeda ya. Jadi kita memerlukan ini ya, LCR meter ini ya. Selain buat mengukur milihenry, dia juga bisa mengukur nilai kapasitor ya, mengukur nilai kapasitor, mengukur nilai resistor juga ya. Jadi dia juga akurasinya bagus. Kadang-kadang kita juga memerlukan ini ya, multimeter ya. Multimeter kalian bisa pakai yang multimeter analog maupun yang udah digital. Jadi udah tertera nilainya ya, sama aja sih ya. Di sini juga bisa ya menggunakan itu. Cuman kalau saya buat ini ngukur putus nyambung saya lebih suka menggunakan yang analog ya. Selain simple juga sudah terbiasa menggunakan multimeter ya. Oke, selain multimeter kalian juga kadang-kadang setiap kali eksperimen crossover kalian harus catat hasil eksperimennya seperti apa. Ini ya, seperti ini ceritanya, saya bikin catatan kalau sirkuitnya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Kalian bisa gunakan buku ya, buku buat mencatat ya. Catat apa yang kalian lakukan dan juga catat hasilnya nanti biar kegagalan itu tidak terulang. Aduh gimana sih ya jelasinnya. Jadi pokoknya kalian catat aja yang kalian lakukan. Artinya kalau hasil dari yang kalian lakukan itu kalian catat dulu, sirkuitnya bagaimana, kemudian hasil suaranya seperti apa ya. Jadi kalian coba eksperimen terus. Ini buku sama pulpen ya, pulpen kalian perlukan ini buat gambar sirkuit ya. Nggak apa-apa pulpen atau spidol ya, biar sirkuitnya lebih kelihatan yang kalian buat. Oke, kemudian ini contohnya jumper ya. Ini saya jumper ya, ini kayak gini nih ya. Jadi kita jumper ya seperti ini. Kita dengarkan hasilnya ya, karena kalau kita tidak punya alat ukur memang
kepekaan telinga itu sangat berpengaruh ya dengan hasil crossover yang kita buat ya. Jadi saya pun kalau tidak punya alat ukur akan melakukan eksperimen dengan sistem coba-coba ya, karena kita nggak bisa lihat frekuensi respon, namun hasil akhir dari desain crossover tetap adalah suara ya. Jadi punya alat ukur pun untuk mencapai hasil yang flat itu dia juga pakai beberapa desain ya. Nantinya beberapa desain itu pun tidak langsung jadi. Jadi tujuannya nanti kalau sudah desain itu maksudnya secara simulasi ya. Jadi disimulasikan, baru nanti beli komponen yang diperlukan sesuai simulasi itu. Nah, walaupun demikian hasilnya kadang-kadang kalau kita ibarat menurut selera telinga kadang-kadang nggak cocok. Jadi perlu kita rubah juga ya, mungkin ada penambahan nilai resistornya ya, atau pengurangan nilai induktor ya, tergantung hasilnya setelah didengarkan. Jadi simulasi itu cuman buat mendapatkan akurasi nilai aja ya, nilai dari komponen, biar istilahnya kita tidak buang-buang duit buat beli komponen apa aja ya. Kalau pakai telinga kan kita memerlukan eksperimen dari beberapa ya, coba-coba istilahnya ya. Jadi coba-coba. Nah, disitulah kekurangannya kalau kita tidak punya alat ukur. Namun tidak perlu berkecil hati, saya pun ada di pihak kalian ya. Tidak selamanya hasil dari alat ukur itu sesuai dengan telinga kita. Istilahnya kadang-kadang ibarat masakan, chef itu sudah punya resep khusus, tapi ketika kita hidangkan di atas meja, kadang-kadang kita minta tambahin garam ya, minta tambahin kecap, minta tambahin lombok. Jadi seperti itulah. Jadi chef itu sudah bikin yang agak standar, namun nanti selera itu kembali kepada kita ya. Itu pun akurasinya boleh dibilang mungkin kalau sebagian orang kalau pintar ngukurnya itu 90% ya akurasinya. Jadi sisanya 10% itu mungkin nanti kepada telinga kita. Oke, demikian tadi sedikit ya sharing saya mengenai desain ini ya, komponen-komponennya ya. Jadi kita belum masuk kepada desainnya seperti apa. Jadi komponen-komponen dalam membuat crossover, jadi komponen dan alat apa aja yang kita perlukan dalam membuat crossover. Selain komponen tentunya kita juga harus ulet ya, harus sabar ya, harus rajin membaca ya, bagaimana apa dan bagaimana tentang desain sebuah crossover. Karena sekarang kan udah banyak literatur ya di Google ya, maupun buku, majalah ya, atau kalian bisa juga ikut forum-forum ya, grup yang ada di Facebook, ada di Instagram ya. Kalian bisa coba berkomunikasi di situ untuk menambah pengetahuan kalian bagaimana cara membuat crossover ya. Juga sering-seringlah memperbanyak pergaulan, memperbanyak teman ya. Sering banyak juga mendengar sistem audio yang boleh dikata bagus ya. Oke, demikian sedikit sharing saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.